Kemarin pas kita ketemu dengan Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, kita coba untuk nanya, gimana pendapat antum, Prof, tentang semua ini. Beliau ngasih satu kutipan, aku lupa dari mana, mungkin Ustadz lebih ingat. Beliau bilang begini, al-ilm rohmun baina ahli, kata beliau. Bahwasanya ilmu itu kayak pengikat dan betul. kasih sayang di antara Betul. orang-orang yang punya. Tapi sekarang yang kita saksikan kan bukan orang yang nggak berilmu, Ustadz, yang mereka berdebat, Ustadz. Ternyata nih ada orang-orang yang berilmu yang mereka berdebat juga, Ustadz. Gitu. Ini gimana Ustadz ceritanya? Maksudnya kita coba batasin, Antum Ustadz, sedang ya. membicarakan siapa ini? Enggak, Ustadz. Aku Fenomena umum ya. fenomena, aku mikir gini, Ustadz. Harusnya ya dalam Iya. pikiranku ya, harusnya ya, semakin tinggi ulama ini, Ya, betul. semakin besar keinginan untuk bersatu, Ustadz. Betul, betul. Tapi terkadang ada orang-orang terus kemudian makin tinggi ilmunya, makin Kehilangan rahmat. iya, makin juga mereka punya alasan untuk memecah Berpecah belah. belah. Atau mereka bilang, enggak, kita enggak sama ya, Iya, itu kamu aja, aku sih enggak begitu, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apalagi? Ya, artinya ini kayak ternyata ilmu juga nggak menyelamatkan daripada orang untuk berpecah belah. Atau gimana, Ustadz? Atau nanti mungkin kita bahas, ada nggak sih berpecah belah yang boleh, sorry, bukan berpecah belah, ada nggak sih Berbeda. perbedaan yang boleh, ikhtilaf yang boleh, atau di titik ini kita bahas dulu, Ustadz, apa ilmu seperti apa sih sebenarnya, Ustadz? Atau kenapa ada fenomena orang berilmu ternyata masih berpecah itu, Ustadz? Kita sering tadabur surah, yang paling sering kita tadabur itu surah Al-Kahfi ya, di hari Jumat Setiap itu. pekan. Hanya sayangnya mungkin sebagian masyarakat kita cuma dibatas bacaan. Betul. Di sana ada satu ilmu berharga yang bisa kita ambil dari Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan berguru kepada Nabi Khidir. Betul. Dan kau tahu bagaimana kedudukan Nabi Musa. Nabi Musa itu masuk nominasi Ulul Azmi kan. Betul. 5 nabi top dari 124.000 nabi. Beliau masuk ke golongan Ulul Top Azmi. tier. Ya. Sedangkan Nabi Khidir itu hanya abdan min ibadina. dan min ibadina. Dan apakah beliau nabi atau bukan nabi kan khilaf di kalangan para ulama. Betul, mayoritas mengatakan memasukkan beliau nabi. Tetapi sebagian mengatakan tidak nabi. Tapi yang jelas grade beliau dengan Musa itu jauh. Nah, kenapa Musa sampai rela mau belajar kepada Khidir? Kalau ada sebagian orang berpikir bahwa karena Nabi Khidir itu ilmunya lebih banyak daripada Nabi Musa. Ini nggak benar sama sekali. Karena Musa Bahrul Ulum, Ustaz. Bahrul Ulum, dan beliau ini pemimpinnya Nabi Bani Israel. Betul. Induknya kan beliau gitu ya. Dan Nabi Khidir itu bahkan tidak diturunkan kepadanya satu kitab suci. Nabi Musa pegang Taurat gitu ya. Ternyata di antara rahasianya ya ulama memang mengungkap ini bukti bahwa Musa itu haus terhadap ilmu dan sebagainya. Tapi yang paling nyata adalah karena Khidir memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Musa. Benar. Yaitu apa? Ilmu yang menghasilkan rahmat. Seperti ayat-ayat yang sudah antum sampaikan. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Musa mendatangi suatu hamba dari hamba-hamba kami yang kami berikan kepadanya rahmat kasih sayang rahmat dan ilmu. Itu sebelum ilmu berarti. Ya, betul.